Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Video kali ini saya akan sedikit membahas ataupun diawali dengan unboxing smartphone terbaru dari Infinix GT 20 Pro sebagai penerus dari Infinix GT 10 Pro yang memang dimana seri GT ataupun GT ini dikhususkan untuk gaming ya. Untuk GT 10 Pro itu pernah saya bahas dan saya berikan ulasan yang positif untuk bagian performanya. Nah, ini menjadi penerusnya dengan membawa chipset yang lebih ngebut lagi dibandingkan pendahulunya yang dimana dia menggunakan MediaTek Dimensity 8200 yang pernah saya coba di Xiaomi 13T. Oke, untuk harga jualnya sendiri yang varian RAM 12GB seperti unit saya ini di 4.699.000, lalu ada varian RAM 8GB dengan internal storage sama 256GB di 4.449.000. Nah, ini dia untuk bentuk gambar box depannya ya, ada tulisan Infinix Mobile Legend dan HP ini bekerja sama atau berkolaborasi dengan MDL Season 10 ya. Di sini ada storage 256GB, 24GB RAM-nya yang dimana RAM utama itu 12GB ditambah 12GB sebagai RAM virtual. Official Gaming Phone of MDL. Oke. Di sini ada tulisannya seperti ini saja dan di bagian sini itu bisa saya bilang ada sedikit spesifikasi yang diunggulkan lah ya. Seperti dia menggunakan Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6, terus sudah UFS 3.1 untuk storage-nya, Bluetooth-nya 5.3, power delivery 3.0, ada kayak cooling begitu, saya lupa visi ini panjangannya apa, high-res audio dan high-res audio khusus wireless ya. Ini spesifikasi yang mantap untuk di harga 4 juta. Di bagian atas itu seperti ini, di bagian bawah ini ada sedikit barcode-nya ya. Terus di bagian belakang ini spesifikasi yang dibawa oleh smartphone ini ataupun bisa saya bilang ini yang diunggulkan juga ya. Seperti tadi Dimensity 8200 sebagai chipset 4 nanometer for 5G prosesor ya, up to 24GB extended RAM, terus dedicated gaming display chip, bezel-less 144Hz Full HD Plus, dia menggunakan AMOLED ya, refresh rate-nya sudah 144Hz. Cyber Mecha Design untuk desain back covernya, terus stable frame rate engine, clean and pure OS ya, berarti ini seharusnya tidak ada bloatware yang mengganggu ya. Dan ini dia untuk lebih lengkapnya mengenai smartphone ini. Oke, jika sudah langsung aja ini saya buka ya dusnya. Ini bagaimana cara bukanya nih? Ini cara buka dusnya sedikit berbeda ya. Ada bukaan di sini sebentar. Ini harus saya buka dulu. Apa dari tengah ya? Dari tengah sini ya. Waduh, kok agak sulit. Oke, seperti dia untuk buka dusnya ya. Sangat berbeda ya dan lain daripada yang lain. Keren. Ini saya singkirkan dulu sebentar ya. Ya, seperti dia untuk dalamannya. Ini ada gambar kayak piala, tapi ini piala FPL ataupun Premier League ya. Kalau saya lihat sih ini agak-agak mirip. Tulisan MDL di sini official gaming. Oke, ini dia seperti ini dia ya untuk dus depannya, dan ini saya singkirkan dulu. Ini lagi-lagi bukanya agak berbeda ya. Saya buka begini, saya buka begini, terus saya buka begini. Ya, keren, mewah. Oke, terus di sini ada dus yang dimana di dalamnya ini ada SIM ejector, lalu di dalam sini itu ada petunjuk pengguna, terus apa ini kit lah ya untuk pemasangan tempered glass yang sudah tersedia juga. Lalu di sini ada soft case-nya ya. Mana soft case-nya ini saya singkirkan. Oke, ini sih keren sih. Saya nggak tahu kalau untuk warna lain dia soft case-nya hitam begini juga atau enggak. Nah, kalau kalian udah beli apakah sama atau enggak, boleh untuk tulis pada kolom komentar ya. Oke, ini dia untuk itu ya. Ini saya singkirkan terlebih dahulu. Langsung ke smartphone-nya. Ini dia untuk smartphone-nya. Oke, saya singkirkan. Di sini ada apa? Nah, ini saya suka ya. Sekarang penempatannya semua itu sudah rapi ya. Seharusnya seperti ini sih. Lalu ini dia untuk kabel chargernya ya. Kabel chargernya, dan di sini agak berbeda dia colokannya itu kayak apa ya? Kalau katanya sih ini model charging L ya. Kabel L. Jadi ini lebih mempermudah ketika bermain game sambil di charge ya. Oke, good. Terus di sini ada kepala charger yang sudah pasti ini 45 watt.
Dimana 45 wattnya itu 11 volt 4,1 ampere, lalu ada 5 volt 5 sampai 10 volt 4,5 ampere, terus 5 volt 3 ampere ya. Tidak ada 5 volt 2 ampere. Jadi ini kurang cocok buat ngecharge gadget kalian yang support fast charging 10 watt ya. Oke, itu dia. Terus ya itu yang dalam paket penjualan. Dan saya akan fokus ke smartphone-nya. Ini saya singkirkan lagi, dan ini dia untuk smartphone-nya ya. Dibungkus plastik agak ngebling-bling ya, silver begitu, tapi ada pantulan kayak pelangi lah, seperti saya bilang. Terus ini juga sama seperti di box depan ya. Saya buka aja langsung, saya tarik ini aja deh. Yang saya beli itu warna apa ya, saya lupa. Ini juga saya buka. Iya. Ya, ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sambil menunggu nyala kita lihat dulu untuk bagian depannya, belakangnya. Impresi saya ya kurang lebih mirip-mirip lah, kayak desainnya kayak Infinix GT 10 Pro. Ya, seharusnya nanti di sini ada lampunya. Oh ya, tuh kan bener ya, ada lampunya. Terus impresi saya untuk mengenai desainnya, feel solidnya ini termasuk kategori dapat ya. Di sini ketebalannya saya nggak tahu berapa ini. Nanti saya cari tahu, saya tulis di sini nanti ya di video. Terus di bagian atas ini ada speaker, seperti biasa ya. Sound by JBL, terus ada infrared, terus mikrofon. Di bagian kanan ini volume dan power. Terus di bagian bawah ini speaker lagi, port USB-C seharusnya bisa sebagai OTG juga. Terus ada mikrofon dan ada SIM tray ya. Di sini polos. Oke, dan itu dia, dan ini saya atur ya terlebih dahulu. Ini dia untuk tampilan awal dari Infinix GT20 Pro. Ketika saya swipe di sini ada beberapa aplikasi seperti AIDA 64 hingga DRM Info, ini saya install sendiri. Lalu ketika saya swipe lagi ini nggak ada, ya memang bisa dibilang ini bloatware-nya bersih ya. Termasuk bagus, tidak ada seperti Facebook, aplikasi perjalanan, pinjol, ini keren sih. Oke, TikTok pun nggak ada di sini, IG pun nggak ada, good. Ini benar-benar bersih. Terus kayak ke pengaturan ya, ke pengaturan, dan ini dia untuk spesifikasinya. Ya, dia sudah menggunakan XOS V14.0. Androidnya 14 ya, RAM 12 GB, yang sudah ditambahkan itu 6 GB untuk RAM memfusionnya. Nanti aja tuh diatur. Terus saya swipe lagi dan display refresh rate-nya ya, ini dia auto refresh rate ya, auto switch refresh rate-nya saya buat apa di sini aja deh 100. Oke, ini aja lah. Oke, itu dia untuk bagian pengaturannya. Sekarang saya akan buka yang namanya, sorry ya ada kendaraan ya, saya buka yang namanya AIDA 64, dimana untuk sistem itu sendiri dia ada di RAM 12 GB yang tersisa 6,9 6,8. Aduh, hampir 50% ya berkurang. Saya nggak tahu untuk RAM 8 itu sisanya berapa. Buat yang menggunakan RAM 8 boleh dong untuk share di kolom komentar. RAM 8 itu yang termakan RAM-nya berapa giga di awal kali dinyalakan ya. Terus Bluetooth-nya 5.3, storage-nya tersisa 218 GB. Ini dia MediaTek Dimensity 8200, fabrikasi 4 nanometer, Full HD layarnya. Terus saya swipe lagi, 5000 mAh untuk baterainya. Android 14, kameranya secara default itu 12 megapiksel dengan proses pixel binding, bisa menghasilkan kualitas foto 108 megapiksel. Begitu juga untuk kamera depannya 8 megapiksel. Ya, ketika ini saya buka device info, dan di sini benar adanya sudah menggunakan UFS. Terus memorinya ya kurang lebih sama, ini tersisa 6,3 GB. Termasuk kategori boros juga ya untuk UI dari Infinix ini. Oke, terus ke multitouch, yang dimana untuk multitouchnya ini ya 10 jari ya, 10 jari multitouch, bagus dengan kerapatannya itu 480 dpi. Terus saya ke DRM info, seharusnya ini sudah pasti ya L1. Oke, itu dia. Lalu akan saya coba untuk sensor fingerprintnya. Ya, termasuk cepat dan akurat banget ya. Responnya ini bagus. Ya, dan untuk fast unlocknya oke, bisa terlihat ya. Kategori cepat di sini ada dynamic bar ya. Fitur-fitur dynamic island ala iPhone, good.
sudah menjadi ciri khasnya. Dan apalagi ya, kamera, langsung ke kamera aja saya perlihatkan secara detail. Ada dual video langsung di bagian sini ya, tumben-tumbenan nih, biasanya kan dia di more. Terus video di mana di ultra steady-nya saya matikan dulu. Dia bisa merekam di 4K, ada 60 dan 30, lalu Full HD 60 dan 30, tidak ada HD. Wow, nggak nanggung ya, ini sih keren ya. Chipset ngebut tapi fitur kameranya dibuat nggak nanggung ya. Di bagian depannya ini ya 2K saja, terus ada Full HD 60 fps ya. Biasanya kalau diaktifkan ultra steady-nya dia hanya sebatas 30 fps saja ya. Oke, ternyata bisa Full HD 60 fps. Ini bagus banget loh. Ya, bisa ya, good. Terus AI cam, portrait, super naik bisa digunakan pada kamera depan. Lalu di sini ada time lapse yang dimana dia bisa hanya mengatur dua-duanya bisa, interval ataupun waktu perekaman dan ini waktu perekaman dan ini interval perekamannya good. Dia bisa di 4K 30 fps, 2K 30 fps, Full HD 30 fps. Lalu saya swipe lagi dan saya lihat lagi, apalagi slow motion. Dia bisa di 240. Ini dapatnya berapa ya resolusinya yang dihasilkan itu? Saya lihat dulu details. Dia Full HD ya untuk slow motionnya, good di 240. Biasanya kan rata-rata tuh Infinix di 3 jutaan itu sebatas HD saja. Terus di more lagi, di sini dokumen, Airspace, Pro, Super Makro, Panorama. Ya, ISO-nya ini sampai 6400, mulai dari 100, terus shutter speed mulai dari 1/1500 hingga 30 second. Termasuk lengkap pengaturannya, tapi tidak bisa untuk merekam video pada mode Pro-nya. Nggak masalah. Ya, ini dia untuk kameranya ya. Kamera ini 108 megapiksel dan sudah dilengkapi OIS. Sebuah fitur yang bagus untuk HP di kelas 4 jutaan. Dan untuk hasil kameranya seperti ini. Ya, itu dia tadi ya untuk hasil kameranya. Sekarang saya lanjut, saya akan tunjukkan untuk Antutu yang dihasilkan. Dia memberikan angka di 851 ribuan poin. Ini termasuk angka yang tinggi untuk HP di kelas 4 jutaan. Ini benar-benar kalau seharusnya di angka ini performanya benar-benar bagus, bisa diandalkan buat main game-game berat termasuk ya. Nanti akan saya coba di akhir video bermain beberapa game di HP ini, akan saya tunjukkan juga FPS yang dihasilkan, lalu apakah panasnya berlebihan atau enggak, nanti akan saya tunjukkan ya. Terus sebelum saya tutup, sedikit saya kasih pandangan saya. Sebelumnya ini udah saya pasangkan hard case-nya. Ini termasuk kategori memberikan kayak feel solidnya itu semakin terasa ketika diberikan hard case seperti ini. Tapi sayangnya di bagian atas dan bawah ini tidak terlindungi sama seperti di bagian kanannya sedikit ini. Jadi ya mesti harus tetap hati-hati kalau kalian tetap menggunakan case ini, apalagi di dalam saat kalian masukkan ke dalam tas ya, hati-hatilah karena resletingnya, terus atau jangan dicampur dengan kunci dan sebagainya, pasti ini akan mudah tergores. Kalau buat saya kekurangan dari Infinix GT20 Pro maksud saya ini sih buat sebagian orang, kalau buat saya sih nggak masalah, yaitu ketidakhadiran yang namanya port jack audio ya. Ini buat sebagian orang pasti sangat menyayangkan. Sebelum saya tutup, bisa saya berikan ya sedikit pandangan saya mengenai HP ini. Kalau buat saya Infinix GT20 Pro ini merupakan HP yang bagus, HP yang mantap, khususnya bagi kalian yang punya budget 4 jutaan, ingin mencari HP yang nyaman dari sisi performa, pengisian cepat, terus kameranya kategori bagus di kelasnya. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja di kolom komentar, pasti akan saya jawab selama HP ini masih ada di saya ya. Itu aja yang bisa saya bagikan ya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa supportnya dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga bel notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk semua yang menonton menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit, bye. Untuk game pertama yang saya akan mainkan ini Mobile Legends. Dia bisa di ultra semua ya, baik itu frame rate maupun grafis. Harusnya 120 fps kebuka. Langsung aja saya mainkan. Oke, ini sudah masuk menit ke-7 ya.
Dan buat saya kestabilan FPS yang dihasilkan benar-benar bagus, karena di momen-momen yang agak perang ramai itu dia masih bisa menyentuh angka di atas 100 loh. Ya, ini termasuk enak, dan di sini juga nggak terlalu panas ya, beda dengan ketika saya saat itu bermain di Infinix Note 40 Pro 5G. Banget nih, nggak kerekam tadi ya, pas momen mau hancurin tower itu FPS nya turun di 88, dan ini wah, suhunya menyentuh angka 45 ternyata ya, lumayan panas ya. Jadi tadi di awal-awal mungkin masih menit ke-7, menit ke-8 di sini tuh nggak terlalu ini, tapi sudah masuk menit ke-10 baru kerasa kurang nyaman di sini ya. Dan untuk di belakang ini ada di angka 41 ya. Di sini masih kategori aman lah ya. Tapi di layar ini sudah menyentuh angka 44 tadi ya. Dan bahkan udah menyentuh 45. Ini dia. Wah, ini bener kasih CPU-nya sampai 66 derajat. Terus di skinnya 51 derajat ya. Kayaknya sih enggak lah ya. Oke, untuk real FPS-nya ini saya tunjukkan ya. Ini dia ya. Dia mulai stabil itu di sinilah udah mulai main match pertama, dia mulai stabil di 120, 118. Di sini sudah mulai turun di atas 100, masih di atas 101 ya. Dan di sinilah tadi momen sudah mulai FPS turun ke 80, momen tadi menjelang akhir ya. Ada Lord, terus War di dekat base tower ya, maksud saya tower lawan gitu ya. Di sini udah 80, tapi sama sekali nggak mengganggu kenyamanan bermain ya. Itu dia untuk main game Mobile Legend. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan PUBG ya. Dia ada di ini, dia bisa di Ultra HD, Ultra HDR, terus frame rate-nya ultra ya. Saya buat FPS-nya maksimalin aja. Dia berarti di grafiknya HDR, frame rate-nya bisa ekstrim ya. Terus saya akan coba dulu yang namanya gyroscope dari Infinix GT20 Pro. Oke, ini dia seperti dia untuk respon dari gyroscope-nya. Buat saya ini termasuk akurat banget ya, benar-benar mengikuti setiap gerakan. Ya, bisa kalian lihat ya. Kalau buat saya sih ini termasuk akurat, gyroscope-nya bagus ya. Kalian setuju nggak? Kalau setuju atau punya pendapat lain boleh tulis pada kolom komentar ya. Buat saya ini bagus gyroscope yang dihasilkan Infinix GT20 Pro. Oke, saya langsung ke permainan. Oke, dapat momen yang bagus sekali tadi ya. Good. Dan FPS-nya tadi saya perhatikan di 58, 57 ya, nggak terlalu signifikan banget turunnya. Ya oke, ini untuk grafik ini saya turunkan ke low ya, dan dia itu bisa di paling mentok kanan. Saya kira tadi itu deh yang paling tinggi, ternyata dia bisa yang namanya ultra ekstrim ya. Jadi bisa kebuka ini 120 fps ya, termasuk oke banget sih ini. Suka banget banyak tiba-tiba semuanya. Aduh, gue harus lari nih. Oke, menang, dan ini suhunya nggak sepanas tadi main
Mobile Legend ya. Kalau saya turunkan ini di 43, oke, mendekati juga ternyata ya, nggak terlalu jauh-jauh beda. Suhunya di 43, tadi sudah menyentuh 44 hampir ke 45, dan ini dia ya. Oke, FPS-nya di atas 100 terus ketika saya mainkan di grafik low, terus frame rate-nya ultra extreme. Gila, ini baru pertama kali saya coba di ultra extreme. Ya itu dia untuk ininya main game. Oh ya, jangan lupa ini ada, saya lupa fiturnya apa namanya, bukan game mode istilahnya, saya lupa apa. Di sini kalian bisa menaikkan performance, terus ini bisa juga mengaktifkan HDR tuh, dia jadi lebih terang ya. Oke, dan di sini hijaunya juga terlihat lebih pekat kontrasnya. Oke, itu dia. Dan kalian juga bisa buka aplikasi di dalam game seperti ini kurang lebih ya. Oke, ya itu aja dari saya. Terima kasih. Akhir kata saya pamit. Bye.